pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wahyu Bola. Edisi kali ini kami awali dari momen penting dunia sepak bola internasional. Nasib sial menimpa Olympique Lyon yang dijatuhi sanksi degradasi dari Liga 1 Prancis akibat krisis keuangan dan utang sebesar 175 juta euro. Informasi lainnya pemirsa, kita beralih ke sepak bola Asia. Sempat menolak tawaran uji coba dari Timnas Indonesia, Timnas U23 Malaysia akhirnya dipertemukan dengan Garuda Muda di ajang Piala AFF U23 2025. Pemirsa, inilah Wahyu Bola selengkapnya. Kabar buruk untuk sepak bola dunia. Olympique Lyon resmi terdegradasi dari Liga Prancis 1 akibat krisis keuangan dan utang yang menembus 175 juta euro. Upaya banding ke DNCG ditolak. Hal ini untuk pertama kalinya sejak 1989, jawara 7 kali Liga Prancis itu turun ke kasta kedua. Olympique Lyon resmi dijatuhi sanksi degradasi dari kompetisi Liga 1 Prancis karena tersandung persoalan keuangan serius. Hukuman tersebut dijatuhkan oleh Direktorat Nasional Pengendalian Manajemen atau DNGC yang merupakan badan pengawas keuangan klub-klub profesional di Prancis sejak November 2024. Upaya Lyon untuk membatalkan keputusan tersebut gagal, meskipun para petinggi klub termasuk pemilik John Textor telah melakukan pertemuan dengan DNGC pada Selasa 24 Juni 2025 guna menyampaikan pembelaan. Mengutip laporan media lokal asal Perancis, Lyon dianggap melanggar pasal 11 DNGC karena tidak berhasil memperbaiki kondisi keuangannya yang tercatat memiliki utang sebesar 175 juta euro. Akibatnya, klub yang musim lalu finish di peringkat ke-6 Liga 1 harus rela turun kasta ke Liga 2. Meski begitu, Lyon masih memiliki kesempatan untuk mengajukan banding dan menyerahkan bukti tambahan guna membatalkan degradasi. Jika banding ditolak, posisi Lyon di Liga 1 akan digantikan oleh Stade de Reims yang sebelumnya kalah dalam final playoff promosi melawan Metz. Sebagai upaya mengatasi krisis finansial, John Textor diketahui telah menjual 45% sahamnya di klub Inggris Crystal Palace kepada Woody Johnson, pemilik tim NFL New York Jets pada akhir pekan lalu. Selain itu, Lyon juga meraup dana besar dari penjualan pemain muda andalan mereka, Ryan Cherki, yang dibeli Manchester City dengan nilai transfer 42,5 juta euro. Sementara itu, degradasi ini menjadi yang pertama dalam sejarah Olympique Lyon sejak klub berdiri. Juara 7 kali Liga 1 itu terakhir kali bermain di kasta kedua pada musim 1988-1989.
Sanksi serupa juga pernah menimpa klub besar lainnya. Tahun lalu, Bordeaux, pemilik 6 gelar Liga 1, harus kehilangan status profesional dan terpaksa bermain di Divisi 4 setelah dinyatakan bangkrut. Benfica ciptakan kejutan di Piala Dunia Antar Klub 2025 dengan menaklukkan Bayern Munchen 1-0. Kemenangan ini mengantarkan wakil Portugal itu lolos ke babak 16 besar sebagai juara grup. Benfica menciptakan kejutan besar di ajang Piala Dunia Antar Klub 2025. Wakil asal Portugal itu sukses menumbangkan raksasa Jerman Bayern Munchen dengan skor tipis 1-0 dalam laga ketiga grup C yang digelar di Bank of America Stadium Rabu 25 Juni 2025. Gol semata wayang dalam pertandingan ini dicetak oleh Andreas Kjelldrup pada menit ke-13. Gol tersebut langsung membungkam pendukung Bayern dan menjadi satu-satunya gol yang tercipta sepanjang pertandingan. Meski Bayern Munchen tampil dominan dalam penguasaan bola dan terus menekan sepanjang babak kedua, pertahanan solid Benfica membuat Thomas Müller dan kolega kesulitan. Lini belakang tim asal Portugal tampil disiplin dan berhasil menggagalkan sejumlah peluang emas yang dimiliki Bayern. Kemenangan ini menjadi hasil krusial bagi Benfica. Tambahan 3 poin memastikan mereka finish sebagai juara grup C dan melaju ke babak 16 besar turnamen. Bayern menyusul di bawahnya dengan 6 poin. Bagi Benfica, kemenangan atas salah satu tim besar Eropa ini bukan hanya menjadi langkah maju secara kompetitif, tapi juga pembuktian bahwa mereka mampu bersaing di panggung dunia. Kita terbang ke sepak bola Asia. PSSI resmi mengumumkan jajaran pelatih Timnas Indonesia U23 di bawah komando Gerald Vandenberg. Nama-nama legenda seperti Simon Tahamata dan Zulkifli Syukur disiapkan untuk memburu gelar juara Piala AFF U23. PSSI secara resmi mengumumkan jajaran tim kepelatihan Timnas Indonesia U23 yang kini berada di bawah komando pelatih kepala asal Belanda Gerald Vandenberg. Kehadiran nama-nama besar bahkan sejumlah legenda sepak bola menunjukkan keseriusan PSSI dalam memburu gelar juara Piala AFF U23 2025 yang akan digelar pada 15 hingga 29 Juli mendatang.
Gerald van den Broek akan didampingi oleh 3 asisten pelatih, yakni Frank van Kempen, Simon Tahamata, dan mantan pemain timnas Indonesia Zulkifli Syukur. Untuk aspek kebugaran pemain, posisi pelatih fisik dipercayakan kepada Muhammad Ali Mudin. Di sektor penjaga gawang, ada 2 pelatih kiper yang akan membina Cahya Supriyadi dan rekan-rekannya, yakni Sjoerd Waldenberg dan Damien van Rensburg. Sementara itu, tim medis diperkuat oleh dokter tim Diki M. Sofyan dan fisioterapis Mulyadi. Posisi manajer tim dipegang oleh Ahmed Zaki Iskandar yang akan memimpin manajemen timnas U23 selama turnamen berlangsung. Nama-nama yang mengisi jajaran kepelatihan ini disebut sangat mewah, mengingat beberapa di antaranya memiliki status legenda dan rekam jejak yang impresif. Gerald van den Broek sendiri memiliki pengalaman melatih sejumlah klub ternama di Belanda seperti PSV Eindhoven, FC Eindhoven, dan Willem Tilburg. Menariknya, Simon Tahamata yang selama ini menjabat sebagai kepala pemandu bakat PSSI kini juga turut membantu Van den Broek sebagai asisten pelatih. Legenda Ajax tersebut dikenal memiliki keahlian dalam membina pemain muda, berkat pengalamannya bersama klub-klub seperti Ajax, Standard Liège, Germinal Beerschot, hingga Al Ahly. Penunjukan Tahamata sebagai asisten pelatih seolah menunjukkan keseriusannya dalam memantau langsung perkembangan pemain-pemain muda yang sebelumnya hanya ia pantau sebagai pencari bakat. Sempat menolak tawaran uji coba dari Indonesia, timnas U23 Malaysia akhirnya dipertemukan dengan Garuda Muda di ajang Piala AFF U23 2025. Duel penuh gengsi ini akan digelar pada 21 Juli 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pertemuan antara timnas U23 Indonesia dan Malaysia akhirnya akan kembali tersaji di ajang resmi. Setelah sempat menolak tawaran uji coba dari timnas Indonesia senior, timnas U23 Malaysia kini justru dipastikan akan bertemu Garuda Muda dalam laga penuh gengsi di Piala AFF U23 2025. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sempat mengungkap kekecewaannya karena Federasi Sepak Bola Malaysia menolak tawaran uji coba yang diajukan Indonesia untuk digelar pada September 2025. Uji coba tersebut rencananya menjadi momen pemanasan jelang turnamen resmi, namun Malaysia memilih untuk tidak menyambut ajakan itu. Namun seperti kata pepatah, jodoh pasti bertemu. Tanpa perlu disusun melalui agenda uji coba, 2 rival tradisional Asia Tenggara ini justru dipertemukan secara resmi oleh takdir kompetisi. Timnas Indonesia U23 dipastikan akan menghadapi Malaysia U23 pada laga penyisihan grup Piala AFF U23 2025. Pertandingan klasik penuh gengsi ini dijadwalkan berlangsung pada Senin 21 Juli 2025 pukul 20 waktu Indonesia Barat, bertempat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Terakhir kali timnas senior Indonesia dan Malaysia bertemu terjadi pada 2019. Maka duel antara skuad U23 ini menjadi pertemuan pertama setelah hampir 6 tahun dan atmosfernya dipastikan akan sangat panas. Tak hanya sekedar pertandingan grup, laga ini juga menjadi simbol rivalitas klasik dan pembuktian harga diri antara dua negara tetangga.
Dukungan penuh dari supporter di kandang sendiri diyakini akan menjadi energi tambahan bagi Garuda Muda untuk menundukkan Harimau Malaya. Timnas Indonesia cetak rekor spektakuler sebagai tim dengan jumlah penonton stadion terbanyak di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Total 325.593 penonton hadir di 5 laga kandang ungguli atas Irak dan Jepang. Timnas Indonesia mencatatkan prestasi membanggakan di luar lapangan pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski hanya finish di posisi keempat grup C, skuad Garuda justru mencuri perhatian sebagai tim dengan jumlah penonton stadion terbanyak di fase ini. Berdasarkan data, total penonton yang hadir langsung di stadion untuk 5 laga kandang Indonesia mencapai 325.593 orang. Artinya, rata-rata sebanyak 65.118 penonton hadir di setiap laga kandang Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, menjadikan Indonesia sebagai tim dengan dukungan langsung terbanyak di Asia. Puncak jumlah penonton terjadi saat Indonesia menjamu Australia pada 10 September lalu. Saat itu GBK dipadati hingga 70.059 penonton. Sementara jumlah terendah tercatat pada laga melawan Arab Saudi pada 19 November yang disaksikan 55.790 penonton. Tiga pertandingan lainnya melawan Jepang, Bahrain, dan Cina masing-masing tetap konsisten menarik sekitar 60.000 penonton. Angka ini membuat Indonesia unggul jauh atas Irak yang berada di posisi kedua dengan total 275.316 penonton. Dengan selisih lebih dari 50.000 penonton, dominasi dukungan publik tanah air di stadion menjadi sorotan tersendiri di level Asia. Sayangnya, catatan gemilang ini tak akan berlanjut pada putaran keempat. Pasalnya, babak lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 akan dipusatkan di dua negara netral, yakni Arab Saudi dan Qatar. Artinya, Indonesia tidak akan bisa lagi menjamu lawan-lawannya di GBK. Drawing putaran keempat sendiri akan digelar pada 17 Juli mendatang. Indonesia dipastikan akan bersaing dengan 5 negara kuat Asia Barat lainnya, yaitu Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Irak, dan Oman, demi merebut tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Tom Haye dikabarkan masuk dalam radar Persija Jakarta usai kontraknya resmi berakhir bersama Almere City. Gelandang naturalisasi timnas Indonesia itu memiliki gaji fantastis, mencapai 7,5 miliar rupiah per musim, menjadikan rumor transfer ini sorotan utama publik sepak bola nasional.
Nama Tom Hai kini menjadi salah satu yang paling banyak diperbincangkan dalam bursa transfer Liga 1. Gelandang naturalisasi timnas Indonesia itu santer dikaitkan dengan Persija Jakarta, terutama setelah kontraknya bersama klub Eredivisie Belanda Almere City resmi berakhir. Spekulasi tak lagi sekedar rumor. Kabar yang beredar bahkan menyebutkan bahwa gelandang berusia 30 tahun itu mematok nilai gaji yang cukup tinggi bagi standar Liga 1. Menurut data dari Capology.com, selama memperkuat Almere City di kasta tertinggi Liga Belanda, sang pemain tahun itu digaji sekitar 7.962 euro atau setara dengan 149 juta rupiah per pekan. Jika dihitung secara total, Tom Hai menerima penghasilan lebih dari 400.000 euro atau sekitar 7,5 miliar selama semusim. Nominal tersebut tentu menunjukkan kelas Tom Hai sebagai pemain berpengalaman Eropa, sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi klub-klub Indonesia yang berminat menggaitnya. Apabila Persija benar-benar serius dan berani menyamai atau mendekati nilai gaji tersebut, bukan tidak mungkin kepindahan Tom Hai ke Jakarta akan menjadi kenyataan. Sementara itu, nasib 4 pemain naturalisasi punggawa Garuda lainnya juga tengah jadi sorotan. Bersama Tom Hai, Jordi Amat, Rafael Struijk, dan Nathan Choaon juga masih belum menentukan masa depan mereka. Setelah membela Garuda dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keempatnya kini tengah dalam masa pencarian klub untuk musim kompetisi mendatang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Wanyus Bola berikutnya. Setiap hari pukul 9:30 malam hanya di kanal YouTube TV Wanyus Golf.